Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revika Afriani, NIM 50322010, Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pengantar Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ekonomi Islam. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi Islam. Di sini saya mengambil 3 definisi. Yang pertama menurut istilah, yang kedua menurut bahasa Arab, dan yang ketiga adalah menurut para ahli. Secara istilah, ekonomi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam mempergunakan sumber daya yang langka untuk menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Selanjutnya, pengertian ekonomi Islam dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, ekonomi dapat diartikan sebagai iktisad dari kata mufrad yang berbunyi qosod, yang artinya sederhana, hemat, lurus, dan tengah-tengah. Sedangkan kata iktisad diartikan menjadi sesederhana, penghematan, dan kelurusan. Dan selanjutnya saya mengambil menurut para ahli. Di sini saya mengambil 2 ahli. Yang pertama Sidik, yang kedua Muhammad Abdul Manan. Di sini Sidik berpendapat, ekonomi Islam merupakan respon ahli ekonom dalam melakukan pembaruan pemikiran untuk menjawab tantangan dunia perekonomian di masa tersebut. Dalam hal ini, keberadaan Al-Quran dan hadis maupun argumentasi yang berdasarkan pengalaman dijadikan sebagai landasan dalam merancang konsep ekonomi Islam. Yang kedua yaitu menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi Islam merupakan bidang keilmuan sosial yang membahas terkait dengan masalah ekonomi Islam disertai nilai-nilai ajaran Islam. Poin yang kedua yaitu membahas tentang prinsip dasar ekonomi Islam. Menurut Masrur Alam Qaduri tahun 1986, ada terdiri dari 3 prinsip, yaitu yang pertama prinsip tauhid dan persaudaraan. Di sini tauhid merupakan konsep yang melibatkan manusia dengan Tuhannya, yaitu segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim sangat terjaga karena ia beranggapan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melihat apa yang ia kerjakan. Sedangkan prinsip persaudaraan atau disebut dengan ukhuwah Islamiyah merupakan kerjasama yang tulus sesama muslim dalam aktivitas ekonomi. Yang kedua, prinsip bekerja dan produktivitas. Jadi, di sini dalam ekonomi Islam, individu dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas yang tinggi, yang bertujuan untuk memberikan yang terbaik demi kemaslahatan umatnya. Yang ketiga yaitu prinsip distribusi kekayaan yang adil. Di sini, pengakuan atas hak masyarakat dan distribusi kekayaan menjadi mekanisme pendistribusian kekayaan dalam Islam. Ini yang melalui mekanisme zakat. Dari mekanisme zakat akan dilakukan distribusi kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin. Poin ketiga yaitu karakteristik ekonomi Islam. Terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, 1. Harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah harta. Di sini terbagi menjadi 2 bagian, di mana semua harta dan manusia. Harta di sini baik benda maupun alat produksi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 284 yang berbunyi, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sedangkan manusia di sini merupakan khalifah, harta miliknya dijelaskan dalam Quran surah Al-Hadid ayat 7 yang berbunyi, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infaklah di jalan Allah dari sebagian harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya. Yang kedua yaitu ekonomi terikat dengan akidah, syariah, dan moral. Hubungan ekonomi Islam dengan akidah Islam itu sangat jelas seperti pandangan Islam terhadap alam semesta yang diturunkan untuk kepentingan manusia. Hubungan ekonomi Islam dengan moral dalam Islam contohnya yaitu 1. Larangan terhadap pemilik atau pengguna harta yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain. Yang kedua yaitu larangan melakukan penipuan. Selanjutnya ketiga yaitu keseimbangan antara
ruhania, dan kebendaan. Beberapa ahli barat mengatakan bahwa Islam sebagai agama yang menjaga diri tetapi toleran. Toleran di sini adalah membuka diri terhadap apapun yang terjadi. Dan para ahli tersebut mengatakan bahwa Islam adalah agama yang memiliki unsur keagamaan yang dimana mementingkan akhirat dan sekularitas. Yang keempat yaitu keadilan dan keseimbangan individu masyarakat. Maksud di sini adalah keseimbangan dalam sosial Islam adalah tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu. Jadi, hanya keadilan yang dapat melindungi keseimbangan batasan-batasan yang ditentukan dalam sistem Islam kepemilikan individu. Yang kelima, bimbingan konsumsi. Di sini dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, "Wahai cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan." Jadi di sini kita dilarang untuk melakukan pemborosan. Yang keenam, petunjuk investasi. Di dalam Islam biasanya untuk memulai proyek atau pedoman dapat menggunakan proyek yang baru menurut Islam yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Yang ketujuh, zakat, yaitu tentang harta yang tidak dimiliki dalam perekonomian. Fungsi zakat tersebut supaya pemilik harta dapat menyisihkan sebagian harta sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam. Yang terakhir adalah larangan riba. Islam menekankan pentingnya dalam memfungsikan uang di bidang yang normal. Baiklah, penjelasannya terakhir yaitu mengenai model dinamika Ibnu Khaldun. Di sini ada lingkaran yang terdiri dari rakyat, syariah, negara, J dan G serta W. J yang artinya keadilan, G yang artinya pembangunan, serta W merupakan kesejahteraan ekonomi. Jadi, metode ini bermaksud agar umat Islam jelas menggambarkan hubungan-hubungan yang saling mempengaruhi. Jadi di sini umat Islam itu mampu menyajikan semua variabel-variabel yang di atas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.